Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Gunung Wilis. Gunung Wilis merupakan sebuah gunung non-aktif yang terletak di antara 6 kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ketinggian Gunung Tidur ini terletak di 2.553 meter dari permukaan laut yang pasti sangat cocok untuk pendaki. Hutan di kawasan Wilis selama ini juga menjadi paru-paru bagi 6 kabupaten yang sering disebut Tunggal Rogo Mandiri, yaitu Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan Kediri, yang berfungsi sebagai penyerap karbon dan menyuplai oksigen, dan juga sebagai benteng ketahanan ekologi, benteng ketahanan bencana, dan benteng ketahanan ekonomi. Uniknya, puncak Gunung Wilis pun yang juga terletak di 6 perbatasan antara kabupaten tadi, sehingga puncak Gunung Wilis memiliki view yang sangat indah serta kawasan hutan yang masih asri atau belum banyak dijamah manusia. Selain masih asri dan jarang dikunjungi para pendaki, daerah perbukitan Gunung Wilis juga pernah dilalui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman sebelum melakukan serangan 11 Maret ke Yogyakarta. Bahkan hingga sekarang beberapa tempat untuk mengenang sang pejuang besar itu pun masih ada, seperti monumen sederhana di daerah Kebun Kopi Kandangan, Desa Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, tepatnya di Dusun Jeladri dengan nama Monumen Brawijaya. Untuk mendaki ke Gunung Wilis dari arah timur, pendakian dapat dimulai melalui Kabupaten Kediri, tepatnya Kecamatan Mojo. Jalan menuju ke puncak Wilis sudah dibangun memadai melalui Mojo. Sementara itu dari arah selatan Gunung Wilis dapat didaki dari Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Apabila ingin mencapai Gunung Wilis dari arah utara, pendakian dapat dimulai dari Kabupaten Nganjuk. Sementara dari arah barat, pendakian dapat dimulai dari Kabupaten Ponorogo atau Kabupaten Madiun. Tidak hanya itu, Gunung Wilis juga menyimpan banyak cerita misteri yang kental dengan aroma mistis. Berikut ini beberapa cerita mitos dan sejarah yang beredar di masyarakat lereng Wilis. Yang pertama, ular Gunung Wilis. Menurut cerita yang ada, konon terdapat ular yang sangat besar berkeliaran di sekitar Gunung Wilis. Anehnya, ular tersebut tidak bisa dilihat oleh sembarang orang atau tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ular ini sering berkeliaran di sekitar lereng sampai puncak gunung. Makhluk tak kasat mata ini banyak yang menganggap sebagai penjaga Gunung Wilis. Yang kedua, Gua Misterius. Jika mendengar cerita yang satu ini sedikit agak aneh, karena menurut cerita masyarakat, di daerah Wilis terdapat Gua Gaib. Gua Gaib ini memiliki nuansa mistis dan misteri. Konon, letaknya di antara 2 mata air terjun. Katanya, di gua itu juga terdapat seseorang laki-laki yang sedang semedi atau bertapa yang menyerupai seekor monyet dengan wajahnya yang hitam. Seperti halnya ular tadi, gua gaib dan sosok tersebut hanya dapat dilihat oleh orang tertentu dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang ketiga, Putri Misterius. Sesosok putri misterius konon di Wilis juga ada. Banyak yang percaya putri itu dulu berasal dari kerajaan Mataram.
Kesaksian ini banyak dilihat oleh beberapa warga sekitar lereng Wilis dan para pendaki yang pernah naik ke puncak Wilis, di mana putri misterius itu memakai pakaian yang menyerupai kerajaan Mataram. Pada saat menampakkan dirinya, sesosok putri tersebut memakai kain jarik dengan motif coklat muda dan ada motif kain kelitik kuning gading. Konon pakaian itu hanya digunakan para bangsawan atau putri yang berasal dari kerajaan Mataram. Yang keempat, Ki Ageng Haliman. Ki Ageng Haliman adalah pendiri Padepokan Sadepok di kawasan puncak Gunung Wilis. Pembangunan padepokan tersebut dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Di padepokan itu Ki Ageng Haliman melatih para muridnya dengan pelatihan mental, fisik, dan spiritual. Pelatihan ini dilakukan guna melawan para penjajah yang telah ikut campur dengan urusan kerajaan Surakarta. Yang kelima, Jenderal Besar Sudirman. Pada saat melakukan perlawanan pada penjajah di Yogyakarta, Jenderal Besar Sudirman juga memakai jalur perjalanannya di Gunung Wilis pada tanggal 11 Maret. Jalur yang dilewati berada di tempat pendakian Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan juga wilayah Kecamatan Kari Madiun. Ada juga yang keenam, pemberontakan PKI. Lereng Gunung Wilis merupakan saksi peristiwa PKI yang sangat menyeramkan bagi masyarakat sekitar pada zaman dahulu. Sejarah yang menyeramkan itu telah diabadikan dengan bangunan monumen Kresek yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bila mengunjungi monumen tersebut, kita akan merasakan kejadian-kejadian peristiwa PKI pada zaman dulu. Karena di sana terdapat relief-relief peristiwa pembantian keganasan PKI. Yang ketujuh, Monumen Brimob. Monumen ini sampai sekarang masih dirawat. Pada 2 Juli 1977, monumen ini dibangun untuk menghormati jasa dan perjuangan pasukan Brimob, yakni agen polisi 1 Sakib dan Komandan Muda Sanali. Keduanya gugur dalam pertempuran saat melawan pasukan Belanda yang dilengkapi mobil lapis baja dan senjata panser pada 1 Maret 1949 di Dusun Kempo, Desa Kandangan, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun. Jenazah keduanya dikebumikan oleh anggota Brimob dan masyarakat di tempat yang sekarang dijadikan monumen. Kemudian tahun 1975-1976, kerangka jenazah keduanya dipindah ke Taman Makam Pahlawan Madiun. Monumen perjuangan Brimob ini menjadi salah satu tempat wisata bersejarah di Kabupaten Madiun. Sementara yang kedelapan, bangunan candi. Penemuan bangunan mirip candi di lereng Gunung Wilis sempat membuat heboh warga sekitar. Bangunan ini diperkirakan memiliki panjang kurang lebih 10 meter dan lebar 9 meter atau seukuran candi ngetos. Penemuan ini berada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Itulah beberapa catatan terkait mitos dan sejarah yang ada di Gunung Wilis yang selama ini beredar dan dipercaya oleh masyarakat daerah tersebut. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.